Saya terdengar. Sudah Suara kita. terdengar, Pak. Halo, Halo, Pak. suara saya sudah terdengar ya? Sudah dengar, Udah, Pak. Pak. Oke ya. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas topik yang ketiga dan keempat tentang revenue management. Ini nanti Bapak yang mau lanjut ke S2 juga kebetulan saya mata kuliahnya yang sama di revenue management ya. Jadi revenue management ini adalah suatu strategi jangka panjang seperti saya sampaikan di kuliah yang lalu bahwa intinya eh, awalnya revenue management itu mengadopsi dari Business Airline, di mana kita melakukan rate discrimination, kita juga melakukan defense dalam hal ini room yang dijadikan sebagai nilai jualnya yang menambah yield gitu ya. Jadi dengan tipe room yang sama tapi view-nya berbeda, ada atribut-atribut lain yang bisa kita naikkan jadi memaksimalkan revenue-nya gitu ya. Jadi revenue management ini adalah awalnya kita bagaimana kita memprediksi eh, perilaku dari tamu-tamu kita, pola booking pace-nya, pilihan-pilihan hotelnya, spesifik yang diminta itu seperti apa, apakah lebih sensitif terhadap harga, apa lokasi, apa brand, dan sebagainya. Ya. Banyak studi yang menunjukkan di dalam apa namanya riset ya, lokasi yang utama biasanya ya. Biasanya dalam dalam pertanyaan itu hotel yang memiliki lokasi lebih strategis biasanya walaupun dengan brand yang tidak terlalu bunyi gitu ya, tidak terlalu besar, tapi karena lokasi strategis, produknya bagus, itu juga bisa menjadi nilai tambah gitu ya. Tapi jika brandnya tidak kuat dan segala macam lokasinya nggak bagus, nah itu baru terjadi yang namanya persaingan secara real, di mana kita melakukan strategi dari revenue management ya. Selanjutnya, jadi awalnya kita dalam melakukan revenue meeting atau revenue management itu ada beberapa aspek. Salah satunya kita mengkoleksi data ya. Koleksi data kalau hotel itu baru berdiri ya kita tidak punya historical datanya ya. Kita hanya punya data omset misalnya. Rata-rata hotel Jakarta Timur atau Jakarta Selatan di tingkat city occupancy-nya 60%. Segmentasi pasar terbesarnya misalnya OTA disusul dengan misal government, baru corporate dan sebagainya. Nah, data-data ini coba kita collect, kita lakukan mapping, kira-kira positioning kita itu dengan produk kita yang saat ini, harga jual kita saat ini, kita bisa positioning di market seperti apa gitu ya. Bisa jadi dari sisi harga kita penetrasinya bisa lebih bagus, tapi dari sisi tingkat hunian mungkin agak kurang gitu ya. Misal, inilah kemampuan kita di dalam day-to-day atau minggu per minggu revenue meeting kita ngebahas nih, kita harusnya kemana nih. Mungkin bulan ini karena quarter satu kan rata-rata Jakarta, Indonesia tuh okupansi relatif lebih rendah ya dibanding Q2 sampai Q4. Mungkin strategiknya lebih ke volume bisa saja gitu ya. Atau beberapa hotel yang udah punya long stay sebagai basic okupansi, dia sih aman, dia coba masuk basicnya kita jadikan sebagai penyokong dari tingkat hunian walaupun dengan area rendah. Selisih kamarnya kita gunakan untuk menaikkan nilai yield atau ARR-nya gitu ya. Nah, terus gimana kita menginterpretasi informasi? Tiap hari itu kan kita kalau morning briefing, kita mendapat data komset. Seperti apa sih perilaku kompetitor kita di pasar? Ada yang melakukan suatu reaksi positif, lalu suatu hotel yang melakukan misalnya dumping gitu ya, dia menurunkan harga karena ajar volume. Nah, kira-kira kompetitor lainnya mengikuti enggak gitu ya? Karena tidak melulu strategi menurunkan harga itu akan secara sustain jangka panjang menjaga volume dan menjaga ARR ya. Karena kita harus hati-hati juga. Mungkin pada satu titik ya kita memerlukan volume. Tapi jangan juga terus bermain di volume yang akhirnya
banyak terjadi di Indonesia itu harga rata-rata jualannya itu dari tahun ke tahun semakin tergerus atau apa, berkurang gitu Kak. Karena tidak mungkin juga kan kontrak GM itu hanya setahun atau 2 tahun. Jadi masing-masing GM dengan expertise yang berbeda-beda, strateginya berbeda-beda. Nah yang jadi problem adalah waktu hotel itu investasi awal kan sudah dihitung tuh kira-kira. Misalnya kita ngebangun dengan brand, misal ya, kita pakai brand Marriott gitu ya. Misalnya Aloft atau Moxy gitu ya. Dia cukup mahal, rata-rata belum per investment turunkinya misal 1,2 miliar gitu ya. Misalnya di Bandung bangun Moxy, kira-kira dengan investasi kamar 1,2 miliar, jumlah kamarnya 100, di hunian Bandung di 60, di weekday 80 nyampe misalnya, bisa nyampe weekend nyampe 80%, dengan ARR-nya rata-rata bintang 4 misal di 7,5 gitu. Nah, diperkirakan kapan sih bisa balik modal dengan investasi seperti itu? Dengan investasi per rungkinya 1,1, 100 kamar, berarti kan 100 miliaran lah kurang lebih ya. Dari situ dapatlah ARR-nya. Kalau dengan kita asumsikan 10 tahun break even point atau balik modal, atau apa namanya, modalnya balik gitu ya, kita akan men-setup harga ARR atau selling price-nya misal di harga 1 juta di misalnya di corporate A gitu ya. Jadi turunannya nanti corporate B, C, FIT segala macamnya dari situ. Nah kira-kira diasumsikan oke, kan balik modal 10 tahun misal. Tapi kenyataannya di lapangan ternyata misalnya bintang 4 di lokasi misalnya Bandung tuh kalau Anda tahu Jalan Dago gitu ya. Panjang Jalan Dago tuh ada beberapa hotel itu dari brand lokal, brand internasional. Rata misal bintang 4 range-nya paling murah misalnya 600 sampai 1 juta. Positioning kita nanti mau disimpan di mana nih gitu. Nah, kuehnya itu masih ada nggak gitu kalau kita masuk di layer A, gitu, layer paling atas misalnya ya. Nah yang di ARR-nya 800 gitu misalnya. Kira-kira itu berapa sih kekuatan pasar harga 800 gitu? Nah, kita harus lakukan analisa interpretasi juga sehingga kita nggak salah bikin strategi ARR-nya. Jangan sampai kita bikin ARR, yaitu ketinggian bisa jadi dari investasi atau kerendahan yang lama balikin nilai investmentnya ya. Itu kekuatan forecast. Banyak beberapa brand besar yang sudah public listed company ya, yang sudah terdaftar di Bursa Efek itu, kemampuan forecasting itu menjadi hal yang mandatori ya. Karena forecast dari beberapa unit hotel akan dikonsolidasikan menjadi forecastnya dari hotel-hotel brand mereka, dan itu menjadi cerminan nanti berapa sih nilai sahamnya para pemegang saham, misalnya pemegang saham Intercon gitu ya. Nah dulu tuh di Amerika ada beberapa hotel yang itu beberapa perusahaan yang melakukan yang namanya window dress up ya. Window dress up itu dia melakukan forecast yang dibikin bagus gitu ya, seolah-olah revenue-nya shift terus, marketnya selesai, cepat gitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu jauh dari, hanya jauh dari yang sungguhnya gitu. Nah, pas berapa umum pemegang saham, ternyata antara apa yang dilaporkan forecasting dengan actualnya nilai sahamnya bukannya membaik malah menurun. Nah, itulah kekuatan forecasting itu sangat dibutuhkan karena ini melibatkan sustainability dari perusahaan ya, brand besarnya ya. Dalam hal ini misalnya Intercon, Marriott, atau apapun perusahaan hotel yang sudah listing di public listed ya di Bursa Efek ya. Dan beberapa hotel di Indonesia kan banyaknya pemilikan pribadi atau juga bukan menjadi perusahaan yang lepas di listing di public listed ya atau di Bursa Efek gitu ya. Masalah harga dan distribusi strategi. Nah, kadang-kadang kita punya satu harga aja, ya. Placement strategi di misalnya di OTA berapa, di
channel distribution yang lain misalnya berapa. Nah itu harus kita bikin mapping sehingga harga kita itu ya pasti ya harusnya parity ya. Itu adalah salah satu contoh harga di mana kita menjadi apa namanya tuh fair gitu ya di setiap market, di setiap distribution channel harga kita sama eh, untuk menunjukkan kecuali kalau kita tergantung pada salah satu promosi OTA ya itu beda bisnisnya ya. Jadi karena kita bisa diguyur aset per deposit dari satu travel agent ya mungkin kita akan kasih harga yang lebih fleksibel di OTA-nya A gitu atau OTA B gitu ya. Itu lain masalahnya ya. Selanjutnya tadi pricing udah teknologi juga menjadi satu hal yang penting ya. Jadi sudah sampaikan big data yang dimiliki beberapa hotel untuk melakukan forecast yang tepat itu sangat dibutuhkan ya. Seperti banyak beberapa contoh hotel yang sudah running 30 tahun, 20 tahun, pola dari atau tren dari booking pace-nya, pola pick up-nya itu sudah tergambar sehingga kita waktu melakukan forecasting itu relatif lebih cepat gitu ya, nggak terlalu meleset karena eh, sudah terbentuk polanya dan sistem atau big datanya akan membaca, menyimpulkan, menyarankan bahwa akan closing okupansi di angka segini di bulan segini gitu. Dan biasanya nggak beda jauh lah ya. Karena kemampuan big datanya itu yang sudah dimanipulasi ya, datanya juga sudah lengkap dari kompetitor dan semuanya tadi ya variabel dari booking pace, segmentasinya, terus model reservationnya itu sudah tergambar di sistem big data sehingga kita nggak menarik kesimpulan atau bikin forecastingnya lebih mudah gitu ya. Nah, yang hal yang terpenting juga kita harus melakukan planning ya. Jadi kadang-kadang pelatihan untuk melakukan forecasting juga harus terus di apa ya dikembangkan ya. Jadi kan teknologi terus berkembang. Mungkin ada beberapa apa sih namanya platform yang bisa membantu kita misalnya ke platform yang bisa melakukan komparasi harga OTA dari kompetitor kita secara real time gitu kan. Kita tahu satu saat ada yang lebih update, itu akan memudahkan kita memperbaiki kita punya apa namanya forecastingnya ya. Room rate. Nah, room rate dulu tuh kita kalau di kuliahan biasanya kita ada rumus namanya Hobart Formula ya. Jadi Hobart Formula itu adalah rumus cara menentukan berarti average daily rate yang harus dibikin gitu ya. Nah, itu tapi ini seperti saya sampaikan ini sebenarnya berhubungan harusnya dengan nilai investasi awal. Jadi waktu kamu bikin hotel itu nilai per room key-nya berapa? Misalnya kayak tadi 1 miliar itu biaya investasinya. 1 miliar itu termasuk sudah sipil, mechanical, semua pokoknya biaya untuk menjadi hotel. Misalnya 100 miliar, dibagi kamarnya 100, berarti per kamar kan 1 miliar misal gitu ya. Nah, 1 miliar ini di Jakarta atau di Bandung dengan tingkat hunian rata-rata city-nya 60, ARR bintang 4 misalnya tadi 800, kira-kira kemampuan kamu jualan di harga berapa dan berapa lama baliknya. Sebenarnya dari situ awalnya room rate ya. Tapi kenyataan di lapangan yang kembali ada faktor yang namanya persaingan ya. Kita juga tidak bisa memunafikan kecuali ada beberapa brand atau beberapa owner yang secara finansial kuat. Contohnya grup Jarum gitu ya. Dulu grup Jarum waktu kejadiannya grup Jarum yang punya Fatma ya. Jadi kejadiannya itu eh, kondisi COVID atau kondisi bisnis di Bali lagi lesu, dia tidak serta-merta menurunkan harga, dia malah tutup dan melakukan renovasi. Seperti yang dilakukan Fatma Bandung saat ini, itu beberapa brand lain itu dia justru shifting harganya lebih naik lagi gitu. Jadi dia siapin produk yang dari mungkin sudah 10 tahun, produknya dinilai udah obsolete. Kira dia coba create produk yang sama tapi ada nilai lebihnya gitu dengan harapan harga ARR bisa naik gitu ya.
Nah, beda dengan hotel yang dari tahun ke tahun produk tidak berubah. Konsep masarnya gitu-gitu aja itu makin lama itu biasanya akhirnya makin tergerus gitu. Jadi kita sebagai hotelier ya kita harus melakukan yang namanya diferensiasi ya artinya produk ya itu diferensiasi strategiknya apa sih gitu jangan dari tahun ke tahun seperti itu ya akhirnya nilai 1 juta hari ini sama 1 juta tahun depan mungkin nilainya akan lebih kecil tahun depan karena ada inflasinya ada segala macam gitu ya. Nah itu harus diperhatikan gitu ya jangan secara absolut nilainya sama-sama 1 juta tapi nilai 1 juta itu akan lebih kecil di tahun depan dibanding tahun ini gitu ya. Itu namanya nilai waktu dari uang ya. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya room rate ya. Selain tadi investasi, nilai investasi itu tadi kompetisi juga ya. Jadi kalau dengan bisa jadi kamu tadi nilai hotelnya investasinya murah cuma 1 kamar 500 juta atau 700 juta. Tapi lokasi kamu prime di SCBD gitu ya. Which is yang rata-rata okupansi bisa lebih dari 100 malah kadang-kadang atau mungkin 90 gitu ya. Bisa aja gitu ya. Tapi kan itu satu dari 1.000 ya kenyataan yang bisa semua kita punya lokasi yang sangat strategik gitu ya. Kadang-kadang lokasi itu juga mempengaruhi dari harga tanah dan sebagainya. Jadi sayang kalau Anda punya lokasi bagus, tanahnya bagus, itu harganya mahal, kamu bikin hotel budget itu sebenarnya enggak harga bikin hotel yang bukan hotel budget, bukan bintang 5 mungkin dengan seharga bisa jadi bintang 5. Karena lokasi kamu udah prime, udah menang selangkah gitu ya. Terus target market karena tadi CBD misalnya fungsinya prime kan pasti banyak orang yang datang ke sana perlu akomodasi dan sebagainya ya. Artinya kita nggak pernah habis gitu ya. Ini tadi obat formula kita sampaikan. Ini cara nanti menghitungnya nanti kalau dibaca aja ya. Oke, jangan lupa ini ada kuisnya ya. Kuisnya, tadi kan saya ada sebutkan step dari revenue management ya. Tolong nanti dijawab dan di email ke email ini IP Sakti ya, bukan SPP lagi, tapi IP Sakti kalau 1 minggu ke depannya. Ya, ada pertanyaan untuk mata kuliah yang pertama ini? Ada yang mau tanya? Kalau enggak, saya lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ini kita bahas tentang apa sih target hotel, target market gitu ya. Nah, nanti kan market itu akan kita diferensiasikan, dibedakan ya nanti dari segmentasi pasar. Kenapa kita perlu melakukan pembangunan pasar ya karena kita supaya fokus, supaya kita konsentrasi kira-kira kalau kamu bangun hotel di daerah industri pasti coverage-nya lebih gede dong ya. Karena mungkin government-nya di situ nggak selalu banyak karena jauh dari lokasi kantornya pemerintahan misalnya. Selain di situ lebih banyak industrial, kantor-kantor dan sebagainya. Makanya kita melakukan yang namanya hotel target market atau diferensiasi atau namanya apa tadi segmentasi pasar ya. Jadi ini memudahkan kita kira-kira untuk di daerah yang itu yang dibutuhkan apa sih gitu ya. Saya pernah punya pengalaman saya bangun hotel di Dababeka, sorry Lipo Karawaci ya. Waktu kita membangun di Lipo Karawaci itu kami gandeng dari Toyota. Jadi ceritanya di situ ada pabrik Toyota di Karawang dan di daerah Cikarang gitu ya. Nah, waktu itu kenapa kita menargetkan ke mereka? Karena ternyata kita ngobrol dengan orang dari Toyota-nya langsung. Ternyata dalam satu pembangunan pabrik mobil itu, dalam 1 tahun itu bisa dikirim tenaga-tenaga skill dari Jepang itu dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Dengan kamar yang waktu itu bisa di 130 kamar. Itu hampir 80 kamar itu diisi dari market yang bolak-balik dari Jepang itu.
Waktu itu dulu ya mungkin ceritanya bahwa mereka bahwa orang Jepang itu problemnya satu kan nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi dia tuh kadang-kadang tenaganya datang bisa dua orang itu harus tambah satu orang untuk tenaga interpreternya. Terus dia harus nyari yang memang hotel rata-rata berbahasa dalam menunya atau eh, amenities-nya yang kurang lebih menunjukkan untuk kebiasaan orang-orang Jepang. Jadi permintaannya dia adalah satu, misalnya dia minta semuanya pakai Batak dan minta suhu air panasnya itu sampai ke kamar di 40 derajat. Berarti saya harus pasang apa hitam ya, yang dari rooftop itu di angka 75 misalnya derajat di atas, turun ke kamar-kamar itu bisa juga di angka 40%. Yang kedua, dia permintaan semua brandnya harus brand Jepang juga. Jadi kita kamarnya waktu itu pakai Sony TV-nya gitu ya. Terus orang Jepang ini yang tenaga elektronik itu rata-rata memiliki dua handphone, satu iPad, satu laptop. Jadi dia perlu empat electric pocket yang modelnya Jepang itu yang kaki 3 ya, bukan yang kaki 2 kayak gitu. Kita mengikuti itu gitu. Nah, yang terakhir dia minta juga menunya atau orang chefnya kalau bisa yang memiliki kemampuan masuk Japanese gitu ya dengan menu-menu semuanya bahasa Jepang di kamar. Nah, saya alhamdulillah dengan begitu di kita waktu itu 6 tahun balik modal karena 80% dari kamar itu udah diisi oleh Jepang setiap tahun selama 8 tahun. Nah, cuman ya kita semuanya tergantung sama dia ya mulai dari harga kontrak. Memang pengen dia sudah tahu dia nggak tiba gitu ya misalnya kenaikan nggak signifikan tapi pasarnya jelas itu saya bangun hotel di situ balik modal di tahun ke-8 dan apa sih namanya nggak usah lagi fokus market yang lain saya satu fokus itu dan kebiasaannya orang Jepang katanya dia nggak mau satu klub dengan bangsa lain seperti Korea ya karena mungkin ada sejarahnya perang Korea Jepang gitu. Jadi kita pisahkan dan memang akhirnya yang Koreanya secara ini marketnya pindah sendiri. Nah ini salah satu contoh gimana kita aktivitas melakukan satu strategik dari target market. Dan ternyata ada segmentasi tadi saya sampaikan, jadi kita membuat market segmentasi itu dari beberapa faktor ya. Yang pertama geografik ya. Kalau geografi kan lebih ke artinya ada orang Afrika, Asia, Eropa pasti berbeda-beda gitu ya. Terus di masing-masing negara juga orang yang urban, suburban, kayak orang Amerika kan pasti berbeda dari sisi bahasa. Jadi budayanya agak beda dikit gitu ya. Terus demografik juga dari umur segala macam. Nah sekarang beruntungnya kita udah ada banyak platform, salah satunya Google Analytics ya, di mana kita bisa mapping, kita punya demografi tamu kita. Ya. Kita tamu kita yang masuk ke hotel kita tuh rata-rata range umurnya dari berapa ke berapa, gendernya apa aja, terus rata-rata pendapatannya berapa, pendidikannya berapa. Biasanya itu kita udah tahu nih kan dengan generasi Gen Z, baby boomer, segala macam. Ke referensinya tuh kurang lebih kita sudah tahu dengan begitu kan apa yang dia suka ada di kamar ya kita sesuaikan dengan marketnya gitu. Jadi kita lebih enak yang sekarang menggunakan strategi pemasaran itu lebih fokus ke kita punya market ya. Jadi kita nggak absurd lagi tapi langsung market kita yang kita tuju tipikalnya seperti apa gitu kan kita genjot saya maksimal termasuk behavioralnya seperti apa sih rata-rata kalau orang yang dengan penghasilan segini mungkin yang suka yang soalnya ini butuh hotel yang seni senyap segala macam kan berbeda dengan anak-anak orang yang butuh misalnya suasana yang lebih hip dan segala macam. Di ini ada satu kegunaan ini kita melakukan strategi revenue management salah satunya menggunakan variabel market segmentasi ya. Jadi benefitnya tadi sudah jelas kita lebih fokus pada tamunya. Dengan fokus pada tamunya kita harus tahu model marketingnya juga beda kan model attachment attach ke tamunya tuh beda gitu ya.
Kita mungkin dengan generasi Gen Z, Alpha, segala macam, kekuatan sosial media dan Instagram dan yang lain itu menjadi penting. Di mana nanti antara kita sebagai revenue manager bekerja sama dengan sosial media team kita. Jadi apa yang kita dimeetingkan dari revenue meeting itu diajawantakan atau di follow up dengan bentuk marketingnya atau strategi marketingnya di sosial media bentuknya seperti apa. Misalnya Instagramnya langsung link nanti ke booking online-nya segala macam. Disitulah kemampuan teknologi juga membantu kita untuk meningkatkan yang namanya penjualan dan segmentasi pasar ya. Tadi tipe dari segmentasi, dari lokasi, ukuran, terus kebiasaan tadi amenities kayak gimana kata dia cerita saya mas kemarin. Oh, mungkin ya jelas pasti lebih prefer ke amenities yang sesuai dengan budayanya mereka. Model travelingnya seperti apa? Kalau travelernya memang traveler ya tidak perlu mungkin jarang nggak pakai breakfast juga, hanya only kita jualannya. Atau mungkin kalau tamunya yang jelas corporate, berarti kan ya harus selalu dengan kamar, ada laundrynya, ada fasilitas lain dan sebagainya ya. Gimana caranya kita mengidentifikasi dan target market kita? Yang pertama kita ya pastinya kekuatan apa namanya survei kita ya. Jadi beberapa CRM ya, apa, customer relation management ya, bisa menggunakan apa namanya ReviewNet, Review Pro, itu semuanya yang ini, Medalia segala macam ya. Dari situ kan kita bisa mendapatkan input balik dari tamu-tamu kira-kira apa sih yang diinginkan di dalam produk yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi kita bisa tahu profiling market itu seperti apa, bisa melihat dari sisi poin tamu ya, kan tamu bayar, kamu merasa mungkin bagi kita itu nilai tambah, tapi bagi tamu bisa jadi itu menjadi nilai pengurang gitu ya. Gimana caranya supaya kita jangan salah bikin service atau fasilitas yang malah meniadakan ke kenyamanan tamu ya. Biasakan juga mungkin kita setiap hari ya kalau kita di operation kita membaca review dari online dan sebaiknya kita jujur apa yang ada dari review. Kadang-kadang kita selalu menganggap dari sisi poin kita sebagai pekerja ya. Memang kadang-kadang kita juga suka ngeselin ya dapat satu poin atau satu review yang tidak berdasar hanya gara-gara dia minta di-upgrade, upgrade-nya nggak jadi atau tidak bisa diberikan, akhirnya komennya jelek. Nah, karena itu yang fair juga ya. Tapi at least setidaknya kita tahu lah profiling model tamu kita. Terus yang selanjutnya, yang tadi ya dari Google Analytics, sudah tahu demografinya, di mana aja sih market kita, terus menggunakan tadi cara kita punya customer relation managementnya ya, untuk nge-track bisa mungkin apapun komen yang ada harus di follow up ya. Itu alangkah baiknya. Jadi kita dibiasakan setiap pagi membaca komen, baik atau buruk harus di follow up untuk menunjukkan tingkat respon kita terhadap keluhan tamu ya. Kadang-kadang mungkin tamu hanya sebatas masukan, tapi waktu kita menjawab mengapresiasi itu menjadi nilai tambah bagi hotel kita. Ternyata kitanya tidak hanya membaca, tapi juga melakukan review dan perbaikan. Ya. Nah, ini sebagai contoh dari mungkin report hari-hari kita membaca yang namanya daily revenue report. Dari situ ada segmentasi pasarnya. Dari situ juga kita bisa lihat pola apa namanya pembayarannya juga ketahuan ya rata-rata tamu-tamunya dari mana sih resourcesnya OTA kah atau dari mana kah gitu corporate kan dan sebagainya. Oke, yang terakhir adalah kuisnya. Tolong di-maintain dari apa sih tipe-tipe market segment di hotel. Ini jangan lupa emailnya ke yang tadi ya, ip3sakti.com. Oke, ada yang ditanya sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Ketemu lagi Sabtu depan ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih Pak Dino, selamat pagi. Yuk.